Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari saya ingin membawakan renungan dengan judul Sudahkah Anda menjadi Bapa yang baik? Sekali lagi ya, sudahkah Anda menjadi Bapa yang baik? Ayatnya saya ambil di dalam Ayub yang pertama. Ayat yang pertama sama dengan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki bisa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman itu adalah zaman yang luar biasa buat keluarga Ayub. Sangat terkenal. Semua orang tahu Ayub. Siapa Ayub? Orang yang baik, saleh. Bahkan tidak terdapat kejahatan satu pun gak ada. Memang dia orang saleh. Itu Tuhan mengakui dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca, maka saya bisa mendapatkan satu pernyataan itu ya. Seperti ini. Bapak yang baik bukan hanya baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga baik untuk anak-anak dan keluarganya. Sekali lagi ya, Bapa yang baik bukan hanya baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga baik untuk anak-anak dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua, jelas kita sangat berat hidupnya. Karena ada anak-anak yang harus kita didik, kita bina, ya, kita besarkan dengan baik supaya mereka bertumbuh menjadi takut akan Allah. Ya. Lalu bagaimana menjadi bapak yang baik sih? Menjadi orang tua yang baik? Ya, apa khususnya ayah di dalam sebuah rumah. Ini masih berkenaan dengan anak yang hilang. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang bisa dibilang seorang bapak yang baik? Apa sih kriterianya orang tua yang baik, bapak yang baik, atau ayah yang baik itu apa sih kriterianya? Oh, kalau ibu apalagi tuh, lain lagi nanti kita bicarakan. Tapi ini sangat juga menyangkut karena orang tua, bapak semua sama. Tapi khususnya adalah ayah, ya khususnya. Tapi Anda sebagai seorang ibu pun wajib seperti ini. Ya, kita bahas yang pertama. Di dalam ayat yang pertama, ada seorang laki-laki, ayat yang pertama ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang tua yang baik atau bapa yang baik adalah bapa yang saleh, jujur, bekerja keras, cinta Tuhan, dan selalu menjauhi kecemaran dan kejahatan. Untuk kita bisa dibilang sebagai bapa yang baik adalah ketika kita yang pertama adalah jujur, saleh, bekerja keras, cinta Tuhan, dan selalu menjauhi kecemaran dan kejahatan. Nggak mungkin lah ya seorang bapa yang baik ya anaknya benci kepadanya, tidak mungkin. Kebanyakan anak-anak sakit hati kepada bapaknya ketika mereka itu adalah itu tadi cemar, tukang selingkuh, tukang obat, narkoba. Karena kalau narkoba pasti gebukin anaknya, sama istrinya. Selingkuh sama juga, nggak punya waktu buat keluarganya dan sebagainya macamnya. Kalau Anda bapak yang baik, maka Anda seperti Ayub, yang saleh, jujur, takut Tuhan dan sebagainya macam tadi. Yang kedua, Anda dibilang bapak yang baik ketika Anda terbiasa mengajar dan menjadi berkat bagi anaknya.
baik pria maupun wanita, terbiasa mengajar dan menjadi berkat bagi anaknya. Dalam Ulangan yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 dibilang seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita dibilang orang tua yang baik atau bapak yang baik, khususnya pada para suami, para ayah, katanya kita terbiasa mengajar dan menjadi berkat bagi anaknya. Jangan kalau anaknya nakal, ya kan, atau apa, oh itu urusan mamanya. Oh itu urusan mamanya, bukan saya. Biarkan istri saya yang mengajar. Anaknya nakal dipanggil sama guru, kamu ngajarnya nggak baik. Bapak ibu saudara sekalian, kita sebagai pria, suami, kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Apalagi kalau saya mau sangkutkan lebih jauh lagi, kita bertanggung jawab juga jauh terhadap istri kita juga. Segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga Anda, terutama anak Anda, itu adalah akibat dari Anda. Karena Anda nggak mau mengajari mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua. Terbiasa mengajar dan menjadi berkat bagi anak-anaknya. Jadi contoh, jadi sampel. Kalau anaknya nggak mau mengikuti ayahnya atau ibunya, nah kita cari tahu kenapa. Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin tidak. Darlin selalu pengen seperti saya. Apapun juga, makan mau kayak saya, minum juga mau yang gini-gini. Semua maunya kayak Dedi, apa-apa Dedi. Bukan berarti dia nggak sayang sama maminya, lain. Tapi kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pria, sebagai bapak yang baik, selalu dilihat sama anak kita. Itu selalu. Terakhir, berani menegur anak-anaknya apabila ketika mereka berbuat salah. Apalagi ketika mereka berbuat salah ya. Berani menegur anak-anaknya apalagi ketika mereka berbuat salah. Amsal 27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oh itu ayatnya bedain. Sama. Anda bilang Anda mengasihi anak Anda. Tetapi Anda nggak pernah mengajar dia. Dia salah, Anda diamkan. Dia ngambek, Anda galau. Aduh anakku ngambek. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat waktu itu Dali masih kecil. Dia dari bawah naik ke atas. Lalu dia ngomong sama maminya. Kasar sekali. Mami gak pernah perhatiin anak-anaknya. Aku belum makan. Wah. Saya tenteng dia. Hampir mau saya gampar sekali. Anak kurang ajar. Itu bukan salahnya dia. Namanya masih kecil. Mereka mencoba. Biasanya begitu. Mau melihat. Tapi adalah hak kita. Kewajiban kita. Untuk kita mengajar anak kita itu. Untuk mereka menjadi tahu sopan santun, tahu aturan, tahu menghormati orang tua. Itu siapa yang ngajar? Kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak ngomong Darlin, kalau kamu kayak gitu, kamu gak hormat sama Dedi. Karena Dedi sayang sama Mami. Kamu begitu sama Mami, kamu menyakiti hati Dedi juga. Karena melihat kamu tidak taat, kurang ajar sama Mami. Gak boleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi bapak yang baik, orang tua yang baik buat anak-anak kita, buat di rumah tangga kita. Lalu apa yang akan terjadi ketika Anda tidak bisa menjadi bapak yang baik, jadi orang tua yang baik? Banyak ajarannya Bapak Ibu sekalian. Lihatlah, saya nggak usah jauh-jauh. Yang ada adalah kalau Anda nggak bisa jadi bapak yang baik, yang terjadi pada keluarga adalah kehancuran, kemusnahan, dan kematian anak-anak kita. Bahkan bisa juga istri kita, bahkan kita pun akan mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Imam Eli. Dia nggak pernah mengajar anak-anaknya. Mengambil bagian terbaik dan sebagainya macam-macamnya. Tidak pernah diambil. Akhirnya apa? Kematian. Kehancuran.
Yang kedua, Ayub. Ayub anak-anaknya tidak pernah diajar. Apapun juga dia selalu hanya anaknya berdosa, minta ampun. Berdosa dibikinin ini. Apa dibikinin ini? Persembahan, diampuni dosanya dan lain-lainnya. Dan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Kematian. Anak-anaknya hancur. Mati. Habis. Makanya Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di tengah kayak begitu pun Ayub masih nggak sadar. Belum sadar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar supaya jangan sampai anak kita tidak terdidik menjadi orang liar dan mengakibatkan kematian buat seluruh anggota keluarga kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.